Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayatullah dengan NIM 2022 11.094. Di sini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul blok diagram. Lalu selanjutnya, adapun abstrak, blok diagram adalah representasi grafis dari suatu sistem yang menunjukkan hubungan antara komponen-komponen utama. Diagram ini digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik elektronika, sistem kontrol, dan pemrograman untuk menyederhanakan kompleksitas suatu sistem. Dalam presentasi ini kita akan membahas konsep dasar blok diagram, fungsi, cara membaca, serta contoh penerapannya dalam kasus nyata. Lalu selanjutnya, adapun pengertian blok diagram. Blok diagram adalah presentasi visual yang menggunakan blok-blok berbentuk persegi atau persegi panjang untuk mewakili berbagai komponen dalam sistem. Hubungan antara blok ditunjukkan dengan penuh panah yang mengilustrasikan aliran informasi, energi, atau proses. Adapun fungsi blok diagram, yang pertama mempermudah pemahaman sistem. Dengan tampilan visual lebih mudah memahami hubungan antara komponen dalam sistem. Lalu yang kedua, memfasilitasi perancangan sistem. Digunakan dalam tahap awal yang pengembangan untuk mematangkan sistem sebelum implementasi. Lalu yang ketiga, membantu analisis dan troubleshooting. Dapat digunakan untuk mencari sumber permasalahan dalam sistem. Lalu yang keempat, sebagai dokumentasi teknis. Memudahkan komunikasi antar tim dalam proyek teknologi, bisnis, maupun teknik. Lalu selanjutnya, elemen dalam blok diagram. Yang pertama, blok mewakili proses komponen atau unit dalam sistem. Lalu yang kedua, panah menunjukkan arah aliran informasi, data, atau sinyal antara blok-blok. Lalu yang ketiga, label atau teks memberikan penjelasan pada masing-masing blok untuk memperjelas fungsi atau komponen dalam sistem. Ya, kita dapat lihat contoh kasus blok diagram. Diagram blok dari sistem kontrol pendingin udara seperti yang terlihat. Dua pengontrol fusi independen ditugaskan untuk mengontrol parameter suhu dan kelembapan. Sinyal kesalahan dan derivisasi diumpankan ke setiap pengontrol fusi. Output dari pengontrol fusi ditugaskan sebagai input dari sistem pendingin udara. Output dari sistem adalah umpan balik ke pengontrol untuk membuat pengontrol loop tertutup. Strategi kontrol yang digunakan dapat dinyatakan dengan aturan linguistik berikut. Jika suhu ruangan lebih tinggi dari titik yang ditetapkan, maka tingkatkan kecepatan kipas udara suplai. Jika kelembapan ruangan lebih tinggi dari titik yang ditetapkan, maka tingkatkan bukaan katup air dingin. Lalu selanjutnya, adapun contoh elemen dalam blok diagram. Yang pertama, elemen fungsi. Blok mewakili komponen utama sistem. Panah menunjukkan aliran informasi atau sinyal. Input data atau sinyal yang masuk ke sistem. Output hasil dari proses dalam sistem. Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis blok diagram. Yang pertama, blok diagram sistem elektronik menggambarkan hubungan antara komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, dan mikrokontroler. Contoh diagram rangkaian penguat sinyal. Lalu yang kedua, blok diagram sistem kontrol digunakan dalam teknik kontrol untuk menunjukkan jalur proses dalam sistem otomatisasi. Contohnya sistem pengaturan suhu ruangan berbasis sensor. Lalu yang ketiga, blok diagram pemrograman atau flowchart sederhana digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menggambarkan alur program. Contohnya proses login pengguna pada aplikasi mobile. Lalu yang keempat, blok diagram manajemen proyek digunakan untuk menunjukkan hubungan antar departemen atau alur kerja dalam organisasi. Contohnya diagram alur kerja pengolahan pesanan dalam bisnis e-commerce. Adapun cara membaca blok diagram. Yang pertama, identifikasi komponen utama. Perhatikan setiap blok yang ada dalam diagram. Lihat arah panel. Perhatikan bagaimana informasi atau sinyal mengalir dalam sistem. Dan yang ketiga, pahami hubungan antar blok. Analisis bagaimana setiap komponen bekerja satu sama lain. Keunggulan dan kelemahan blok diagram. Keunggulan dan kelemahan: mempermudah, kelemahan tidak menunjukkan. Lalu yang kedua, pemahaman sistem, detail teknis dari tiap. Keunggulan kompleks, kelemahan komponen membantu analisis dan debugging, tidak menggambarkan proses secara mendetail, berguna untuk komunikasi antar tim
bisa terlihat sederhana untuk beberapa kasus. Lalu selanjutnya, kesimpulan blok diagram adalah alat penting dalam berbagai bidang untuk menggambarkan sistem secara sederhana dan mudah dipahami. Dengan menggunakan blok diagram, kita dapat merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan berbagai sistem, mulai dari teknik, bisnis, hingga pemrograman. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.